publik menduga bahwa video tersebut adalah momen saat Denada menyembunyikan kelahiran Reza. Halo Reza, nih makmu waktu sakit Reza, nih jujur ini, suruh jujur makmu nih. Ini betul-betul mirip Reza banget si Denada tuh. Wah, nggak bisa nampilin foto dua aku. Foto satu aja ya. Ini netizen yang bilang nih, netizen selalu nulis plek ketiplek katanya. Iya bener mukanya mirip Reza. Hahaha, malah pakai nyangkal lagi tuh. Di netizen yang ngomong ya. Plek ketiplek Reza tuh, plek ketiplek Reza tuh di teman-teman. Nanti ada fotonya ya. Terus pengakuan Denada. Sementara itu Denada akhirnya buka suara soal isu penelantaran dihembuskan pihak Reza melalui pengacaranya yakni Muhammad Iqbal. Denada menyebut dirinya tidak mengakui Reza sebagai anaknya. Kata Iqbal, selama ini Denada membiayai Reza dari kecil hingga remaja. Bahkan dari pengakuan Denada, ia memfasilitasi Reza supaya bisa masuk sekolah dan lulus SMA. Masalah anak ini Mbak Denada bukan sekedar diakui atau tidak. Reza ini bukan sekedar diakui atau gimana ya, sebagaimana anak. Bahkan dibiayai, difasilitasi, disekolahkan. Namun kok tiba-tiba ada gugatan ini, kan juga aneh, tegas Iqbal. Iyalah aneh lah. Oke. Karenanya Iqbal heran dengan Reza yang justru keluar-keluar di podcast. Sebab selama ini kata Iqbal, Denada selalu mengaku Reza adalah darah dagingnya. Emang mengaku? Kapan? Akibat aksi Reza muncul di podcast itulah proses mediasi kasusnya pengadilan mandek. Hal itu karena pihak Denada kecewa dengan Reza. Dengar ini ya teman-teman ya, Denada kecewa dengan Reza katanya ya. Nggak apa-apa Reza, lanjutkan terus. Mau kecewa. Emang faktanya kok 24 tahun kok. Kok penggugat ini malah membuat gaduh, podcast kemana-mana, ngomong gini-gini, ya tidak sesuai fakta lah. Akhirnya gini, mediasi juga gagal tuh. Gara-gara inikah mediasi gagal? Oh, tentu tidak. Lebih lanjut menurut Iqbal, Reza berbohong di podcast yakni terkait cuma butuh pengakuan Denada saja. Tapi faktanya kata Iqbal, Reza justru menggugat Denada sebanyak 7 miliar rupiah. Katanya tidak dibiayai. Ya semualah itu yang membuat mediasi gagal. Poin kedua, penggugat ini apa yang diminta tidak sesuai dengan apa yang diomongkan di podcast. Bisa saya buktikan dalam gugatan itu dimintakan beberapa kan pengakuannya masalah 7 miliar. 7 miliar itu diminta. Drama apa lagi ini? Oke. Oke teman-teman, inilah ya jadi foto tahun 2001. Apakah benar Denada pada saat itu sakit? Nah, kita akan buktikan ya, Masih ada dokternya kok. Oke teman-teman, ini yang tap-tap layar aku tak baca dulu. Perlu dibaca nggak nih? Denada nggak mau mengakui, mungkin takut ditanya siapa ayah kandung Reza. Dari Arsih. Latifah, aku kasihan sama anaknya. Iyalah di luar negeri, Iyalah di luar negeri tuntutan bisa gila-gilaan. Itu baru 7 miliar. Sambil tap-tap layar ya teman-teman ya, saya baca ke ya. Oh, baca lewat sini aja. Ini aku ada videonya nanti. Ini ada videonya di belakang saya ini.
Sengaja saya menggunakan baju yang sama, teman-teman. Mohon maaf ya, baju yang sama agar menyerupai ya, agar menyerupai. Ada dari Bundaku, PR netizen cari tahu siapa bapaknya Reza. Aris, Reza bisa sukses gak usah ngerepotin ibu kandungnya. Bukan, supaya tahu aja sejarahnya gitu loh. Alia, kayaknya bukan sakit om, kayaknya habis ngelahirin. Nah ini ya maksudnya ya. Inilah faktanya ini kalau orang lahirin tuh begini. Kalau sakit mah nggak begini. Aku tahu kalau orang sakit. Bunda Halim, Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam, Bunda Halim. Yang belum tapping, silakan tapping ya. Saya baca semua ini. Dapur Raos. Temanku sudah datang belum ya, Bang Maksi ya? Bang Maksi itu kadang-kadang sulitnya minta ampun kalau hari Minggu. Ya udahlah, nggak usah di ini. Tinggal aja ya Bang Maksi, nanti dia datang sendiri ya. Dia ke gereja mungkin. Dapur Raos 25, menurutku kalau Denada punya etikat baik, gak usah pakai lawyer ketemu. Ah ini bener nih, bener nih. Dapur Raos, ya ketemuin aja bang anaknya kok ngapain pakai lawyer. Mi DYP itu kalau diperhitungkan kurang lebih segitu, tapi masa juga nggak maksud. Yang utama buat dia adalah pengakuan betul Mi DYP. Kalau angka-angka itu tergantung hakim ya. Rifki Adimi, berani berbuat, berani bertanggung jawab, tepat ya. Kayak saya lah ya, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Teman-teman ini dari mana aja sih? Teman-teman semua ini ada dua titik kosong nih dari mana aja? Coba dong disebutkan provinsinya biar saya sebut nanti provinsinya. Sekaligus juga tap-tap layar biar itu kan cuma 1,9. Biar tambah-tambah lah, masuk tambah-tambah. Ya, provinsi. Sela Pertiwi, ketawa ketiwi. Walah Sela Pertiwi ketawa ketiwi. Gimana ini? Iras lah. Siapa bapaknya? Bukan saya. Ya, ini nanya dia. Siapa bapaknya? Bukan saya. Lilis Ratnawati. Putih, kita nggak tahu setrauma apa Denada dulu. Mungkin ada sesuatu rahasia besar dari bapaknya Reza. Rahasia besar ya apa? Rahasia besar ya apa? Anunya besar gitu. Rahasia besar apa? Mentimun gitu kah? Atau wortel? Aduh, aduh, Alia ini. Bukan Alia tadi ya. Rahasia besar. Aduh, mana tadi rahasia besar? Ono rahasia besar lah, ilah ilah. Ntar ya teman-teman, sampai aja ngadi-ngadi ya. Aja ngomong besar-besar lah. Dari Sujadi, Surabaya, Jawa Timur, terima kasih. Dari Fatmano, Surabaya. Dari Didit, Pemalang, Jawa Tengah. Dari ini nggak tahu tulisan apa ini, tulisan Jepang nih. Jawa Timur, Penny Jatim, One More Jatim, Iis Lombok, terima kasih Lombok. Linda, berbelit-belit Denada demi karirnya, parah banget ya. Oke, dari Des Andri, Sumatera Barat. Dari Kila, Sumatera Utara. Wah, Sumatera Utara ini ternyata kita sampai di Sumatera Utara. Ayo tap-tap layar terus sampai Sumatera Utara ini teman-teman. Irma Chang Yun Erlin dari Taiwan. Wow. Halo Irma Chang Yun. Bukan Chang Yun, Chang Hua. Ya. Dari Stella Kalteng, dari Raditya Jawa Timur Jember, dari Siharini Jawa Barat. Halo Jawa Barat. Apa Kareba Jawa Barat? Bukan apa Kareba ya. Kumaha Damang Jawa Barat. Dari Bali, dari Samarinda, Bojonegoro, Cikarang, Bekasi, Jatim hadir, Madiun hadir, Banjarmasin hadir, dari Batam. Halo Batam. Susan Riani Batam. Ayo sambil tetap layar ya teman-teman ya. Ada Draharsem Bekasi. Dari Bundaku Bandung Jawa Barat Mr. Z. Oke. Mariam Safira dari Banten Cilegon hadir ya.
Dari Diam, dari Bengkulu Pak. Wah, Bengkulu ini hadir juga nih, Bengkulu nih. Dari Bu Erdok. Alah, Bu Erdok ini jualan dok nih ya. Jawa Timur dari Aila Jatim. Nekno dari Provinsi Jambi, dari Dwi Sri Astuti Tangsel. Mama Ediandra Jatim. Kusdiati Joko Bekasi Jawa Barat. Anis Wiji Kediri hadir. Rosalinda Sumbar Sumatera Barat. Siti Nur Alfia Jakarta. Fasna Faris Lampung. Ini saya baca semua nih pokoknya. Sampean sabar ya. Mama Lombok. Melati hadir Lombok. Serina M Sulsel. Halo Sulsel. Apa kabar Serina? Dari Restalovi Banyuwangi, dari Gea Jakarta, Caroline Sumatera, Siti Nur Alfia Jakarta Utara, Awi Motor Batam dari Batam, dari Seni Surabaya, dari Milov Pemalang Om. Loh, kok Pemalang Om? Oh, maksudnya manggil aku Om gitu ya. Ya, manggil saya Om. Salam buat tante ya. Dari Bismillah Balikpapan, dari Nini Sudarwati Purwokerto, Deborah Jateng, Vivi Riani Pekanbaru, Marlina Lampung, Wati Bima Malang, Nabel Brebes, Harti Rembang. Ada Rembang juga. Ada Rembang juga rupanya. Oke, saya naikkan lagi. Waduh, panjangnya, ampun. Oke, nggak apa-apa. Ini kita nyapa-nyapa teman-teman, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Dari Bunda ATY Jakarta, dari Wong Gang 5 Utara Karang Nampel. Wong Gang 5 Karang Nampel, Taiwan. Tati Sopa Bogor hadir. Terima kasih Bu Tati. Yuliarni Hasan Bekasi hadir. Mami Arum Malang. Saya baca semua nih sampai habis. Dari King Papua hadir, dari Bontang. Dari Ana Bontang hadir. Nih. Finisa Sumbawa Besar NTB. Elizabeth dari Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara tuh. Muna, halo Muna. Elizabeth, halo Elizabeth. Dari Rahma Aulia Taiwan hadir, halo Taiwan. Ponorogo Kungto, Ponorogo, halo Ponorogo. Dari Sela Pertiwi. Ini di mana? Di Taiwan. Kebun teh, kebun kopi dan kebun teh ya. Dari Lampung hadir, dari Ponorogo, Malang, Taiwan, Rembang, Ponorogo, Sumbawa, Surabaya, halo Surabaya. Linda, udah Pak, udah piye? Belum kok udah piye? Blitar hadir. Penasaran Bapak kandung Resa, Rizky Rosono, Sumadan Bengkelas lah, Bengkelas. Tunggu dulu toh Bengkelas. Ini moco konco-konco kasihan dari jauh nih. Jonggol ini yang sini Jonggol, Jombang. Jaksel hadir ya, udah mau habis nih, tenang udah mau habis. Ada yang nggak sabar teman-teman, ini mungkin netizen baru kali ya, akhirnya nggak sabar. Ini Magelang, terima kasih Magelang. Malaysia, Zilo Malaysia. Tak Hartini Bekasi, Irawati Mojokerto, Lunita Karawang, suamimu Papua, RC thank you. Uli Laundry Lamteh Uleng Kareng Aceh, ini bahasanya lucu nih. Oke, kita bahas ya. Bali hadir, Mojokerto, Brebes, iya ini sudah mau. Banyuwangi hadir, Papua, Surabaya, Rura. Oke, sudah teman-teman, sudah. Nanti lagi ya. Tap layar aja, tap layar ini saya tampilkan ini. Saya tampilkan langsung saja dari sini ya. Kita melihatnya secara utuh, biar secara utuh di sini. Ini saya belokkan ke sana nih, gini ya.
Ya, saya belokkan biar utuh lah. Ya, gini ya. Ayo teman-teman sambil tap layar di apa namanya di share ya, di share nanti biar ini ya, biar biar menjangkau seluruh negeri ya, seluruh Indonesia ya, bahwa kita menggalakkan yang namanya apa namanya itu? Apa sih namanya itu? Boykot ya, boykot. Nah, oke ya, kita mulai dari sekarang. Aku nanti nggak kelihatan wajahku ya, cuman bajuku aja ya, karena aku mau ngudut ya teman-teman ya, takut pelanggaran. Yang tengah itu yang baju putih Reza, ini baru tadi nih. Yang putih itu Reza, yang biru itu omnya ya, kita dengarkan ya. Secara lisan yang kemudian juga disampaikan melalui kuasa hukum. Karena apa? Karena pengakuan itu kan orientasinya kan sebetulnya kan begini. Jadi kenapa pengakuan itu harus dibingkai dalam bentuk formil ya, baik melalui putusan pengadilan maupun akta notarial itu? Karena sejatinya saya ini kapasitasnya sebagai kuasa hukumnya Reza ini ingin memberikan proteksi terhadap kepentingan hukumnya nanti di masa depan. Artinya nantinya kalau semuanya auzubillah min dzalik, kalau terjadi proses pewarisan, ya, yang istilahnya ad intestato ya, kalau dalam konsep hukum itu, bahwa pewarisan itu terjadi secara alamiah berdasarkan undang-undang tanpa ada itu memberikan surat wasiat semuanya. Nah ini teman-teman ya, ketika itu anak berojol begitu saja tanpa ada surat-surat, tanpa ada dokumentasi, itu loh mengenai administrasi ya, warisan, kemudian anak atas nama, itu yang susah di situ teman-teman. Orang Banyuwangi yang tahu dari dulu komen dong, oh gak apa-apa. Itu tentang warisan teman-teman. Bukan anak lahir tanpa nama, tanpa surat, bukan. Ada namanya, gitu. Tadi nonton, iya enggak apa-apa nonton tadi live kan, tapi kan nggak ada suara saya. Ya, silakan didengarin. Sampai mengatakan naudzubillah min dzalik teman-teman. Jangan sampai tidak ada surat-surat teman-teman. Ya, ini yang disampaikan. Tetap tercatat sebagai ahli waris yang sah. Itu korelasinya kalau saya kapasitasnya sebagai kuasa hukumnya yang ingin memberikan proteksi ya, untuk kepentingannya Reza di masa depan. Berbeda dengan dia sendiri. Kalau dia sendiri iklan ya teman-teman. Kalau iklan begini bukan saya teman-teman. Dari sana. Jadi nggak apa-apa iklan ya. Sambil kita narasikan. Jadi surat itu yang pertama ya. Misalnya nama Jamal, itu anaknya siapa kan begitu, ya enggak? Ya kan? Harusnya tuh di nada tuh ngomong, walaupun secara kertas itu ada bunyinya. Gitu. Ini saya kabarkan juga teman-teman ya, bajuku ini baju baru ya. Saya beli karena saya lihat dia, saya beli begitu ya teman-teman ya. Oke, kita dengar lagi. Oh. hanya sebagai pengakuan. Meskipun tim kasus dalam hal ini, ya alhamdulillah, saya sampaikan juga puji syukur kepada sang hab bahwa memang sudah dibuka rezekinya dan sudah bisa cari uang sendiri. Nah, tetapi konsep tentang hak warisan itu kan memang kan sifatnya kan asasi. Itu pun kan sudah dilindungi oleh undang-undang, dan dia pun sebagai anak yang sah, anak yang sudah diambil dari nada, itu sah sebagai ahli waris yang memiliki hubungan perdata dengan. Ini sebenarnya sudah jauh ya, sebenarnya pembicaraan ini sudah jauh karena sudah kepada ahli waris gitu ya teman-teman ya, maaf ya. Dan bukan hanya soal pengakuan, tapi juga katanya itu juga sudah biaya ini. Kalau soal Reza itu dibiayain itu kan, itu makanya hati-hati ya kalau mereka itu membuat proposisi. Karena apa? Karena validasi proposisi yang dia buat itu kalau ternyata bertentangan dengan realitas, takutnya nanti bisa dicemooh oleh semua orang. Ya hati-hati kalau berbicara ya teman-teman terkait dengan pemberian ya. Jangan sampai justru niat baik pemberian ini dijadikan sebagai cemoohan
ya, cemoohan. Ya seperti yang gini nih faktanya nih, orang lain mengatakan bahwa itu kan, nah itu namanya cemoohan ya teman-teman ya. Teman-teman kan sudah nonton tadi, yang sudah nonton nggak usah nonton, nggak apa-apa. Ini kan ini kan yang mahal kan suara saya, mahal untuk ditonton. Suara saya gitu loh. Soalnya kalau soal pembuktian, soal pembiayaan, soal memberikan nafkah dan sebagainya, termasuk hadiah maupun dan sebagainya, gampang sekali pembuktian. Jadi nggak usah terlalu rumit, kita jauh-jauh tunjukkan saja buktinya, kapan dia menafkahi. Menafkahi itu bentuk kewajiban yang harus disandang oleh Denada. Nah teman-teman, dalam undang-undang perkawinan saya sudah jelaskan beberapa kali bahkan ya, ibu yang melahirkan, ibu ya wanita ya, wanita atau ibu, ibulah karena melahirkan ya, ibu yang melahirkan tanpa bapak ya, tanpa bapak, itu nasabnya dari ibunya, dan kewajiban ibunya adalah memberikan nafkah lahir batin sampai dia dewasa. Ingat itu, jika anda punya anak tapi nggak punya bapak, silahkan telepon saya ya. Jika anda punya anak tapi nggak punya bapak, silahkan WA saya, langsung saya balas seketika. Oke? Ya, sebagai kewajiban yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, mulai dia melahirkan Reza sebagai anaknya, kan begitu. Nah, saya tunjukkan saja kapan kewajiban itu dilaksanakan. Sederhana. Tuh ditanya tuh, kewajiban seorang ibu, ya minimal nyusuin, gendong-gendong, ini loh nyusuin. Lah ini nyusuin aja nggak pernah, bentuknya lo nggak tahu, lo coba. Resa itu nggak tahu. Resa. Karena ini sebetulnya konsep gugatan perdata yang saya ajukan ini memang untuk menggali kebenaran formil. Tunjukkan saja sudah bukti transfernya mana, gitu. Sejak tahun berapa besarnya. Tuh sampai nantang kayak gitu ya teman-teman ya, sampai nantang kayak gitu. Jumlahnya berapa, ditujukan kepada siapa, rekeningnya mana, buktinya mana, sampai begitu. Tidak mungkin seseorang ngomong seperti itu kalau tidak megang bukti teman-teman. Ini pasti megang bukti. Iya dong. Nih, buktinya baju saya dengan baju dia sama. Ya kan? Sudah, kalau terkait dengan benda bergerak atau tidak bergerak yang kemudian pernah dia juga dalilkan, pernah membelikan Reza juga mobil, tanah dan sebagainya, itu pun gampang dibuktikan. Mana BPKB-nya dan STNK atas nama Reza. Nah, aku juga ini sebenarnya bertanya-tanya kepada teman-teman yang ada di Banyuwangi itu. Itu BPKB. Mobil itu BPKB atas nama siapa? Apakah atas nama Reza atau atas nama orang lain, teman-teman? Ya. Itu juga pertanyaan. Silakan teman-teman pikir juga itu ya. Nanti habis itu kalau ada Bang Maksi silakan ditanyakan. Ya kan? Mana juga sertifikat tanah atas nama Reza, itu sederhana, itu sangat sederhana sekali. Itu makanya kan begini. Jadi kalau kita menggunakan konsepsi penalaran silogisme, di mana di situ ditarik premis mayor kemudian menarik premis minor dan kemudian menghasilkan kesimpulan, itu kalau begini iklan ya, bukan dari saya ya. Saya sebenarnya mau menyingkir itu mau merokok tapi iklan. Jadi aku harus ngomong karena ini tuntutan daripada TikTok. Kalau aku nggak ngomong, TikTok marah gitu loh. Ya teman-teman ya, jadi wajar ya teman-teman ya, wajar ya. Ayo teman-teman tap-tap banyak. Loh kok sidik ki? Tak kira mau 3.000, jebule mau 900. Ayo teman-teman, gasken. yang sebetulnya sampai sejak saat ini saya lihat itu yang dipakai dan digunakan oleh para netizen. Itu makanya apa? Netizen ini gampang ya mencerna sesuatu itu ketika itu terbukti secara visual dan dapat diterima dengan nalar secara rasional. Nah itu teman-teman, saya mengatakan netizen kita ini cerdas. Gak usahlah dibisik-bisikin, gak usah diteriak-teriakin. Tunjukkan, omongkan. Itu baru nyata. Gitu. Ya apa sih? Ya kan? Sopo bapake? Sampeyan takon, sopo bapake? Sampeyan gak ngerti jawabannya.
Dengarkan dulu, dengarkan. Nanti tak sampean selesai sendiri tahu, ya. Itu pun tidak terbukti, gitu loh. Itu makanya jangan sampai menimbulkan antipati publik terhadap terhadap pernyataan-pernyataan di mana validasi proposisi itu sangat-sangat bertentangan dengan realitas. Itu. Berarti apa? Seolah-olah yang victim. Bapak sopo Pak? Artis bukan? Artis toh, bosok. Iki artis iki lho. Bar peteng iki. Sampai ini aja takon ngono, takone ngene lho. Lahirin yang ndi toh ngono toh. Siapa yang melahirkan dokternya gitu. Di dokter atau di dukun gitu. Ya kan? Dari ini banyak pertanyaan teman-teman nantilah. Tapi tapping dulu. Ya. Jangan ujuk-ujuk nanya langsung simpel. Bapaknya sopo? Ya orang ngono cerita sih ya. Kok langsung bapaknya sopo? Ono ceritane ngono ngerti-ngerti kok bapaknya sopo. Bukan flying victim. Bukan flying victim ini. Konteks flying victim ini kan saya kan nggak tahu kan. Saya ini tidak dalam konteks untuk mengangkat suatu berita ya perkara ini. Teman-teman, kalau menurut teman-teman flying victim itu apa? Sandiwara kan, drama kan, pembunuhan karakter gitu kan? Ada nggak di sini? Kira-kira? Nggak ada kan? Sopo tuh bertanya nih. Irawati, kebusukan nggak bisa disembunyikan. Allah waktunya buka. Lah unsur ini wong liya, kebusukan lu sampean busuk lu kecium kok. Udah tak disembunyikan ngopo. Busuk ya bau gitu aja. Dalam membentuk argumentasi yang di dalam kacamata hukum itu istilahnya argumentum et misericordia. Jadi konteksnya begini menurut saya ini. Saya tidak membuat argumentasi yang kemudian tujuan saya sampaikan itu untuk menimbulkan rasa kasihan dan rasa iba. Tidak. Saya hanya menyampaikan fakta. Terlepas nanti kemudian timbul simpati publik, ya, karena itu apa konsekuensi logis dari tindakan penzoliman yang dilakukan oleh Denada. Di mana playing victimnya itu? Ini bicara fakta teman-teman. Jadi tidak ada yang namanya playing victim, membuat drama, sandiwara, nggak ada. Justru ini kita akan ungkap ini ya. Yang saya pikir di sinetron, drama, film selama 24 tahun ini. Ternyata ini nyata teman-teman. Nyata 24 tahun. Bayi umur 10 hari. Itu bukan rekayasa, itu nyata itu. Nggak usah playing victim. Itu fakta ya di situ itu. Bayi 10 hari itu fakta. Nggak usah tapping yang aneh-aneh. Wes toh, ora usah kemana-mana. Bayi 10 hari itu disusui oleh siapa? Ngono ae. Ya apa sih sampai niku? Sampai lu ora usah tapping-tapping sing ra genah. Ya, jujur saja ya. Ini fakta ini. Bayi usia 10 hari dilemparkan ke orang lain, itu fakta. Jangan tapping begitu. Bilang itu bukan fakta. Lah faktanya apa? Ini kan anak sudah gede. Ngerti ora son? Iki udah gede. Maksudku itu, dek kae. Zaman sana, zaman 24 tahun yang lalu, itu anak bayi usia 10 hari. 10 hari itu dikemanakan, itu loh maksudku Ki. Iki fakta, nek masalah yang sekolah numpak motor, numpak mobil, iki lah saiki. Sing dhisik maksudku iki ngono. Lho sampean nang lahirke 10 hari dijupuk wong piye? Seneng apa? Sudah melakukan aku sudah biaya yang ternyata kan faktanya itu. Ya makanya sederhana saja kalau memang dia merasa bahwa dia kalau kacamata victimologi ya dia sebagai korban ya, batang hidungnya saja nggak pernah muncul sampai saat ini. Sampai sekarang disuarakan ke sana kemari di semua media sosial, di semua TV bahkan batang hidungnya aja nggak muncul. Saya tanya sekarang, ini Denada, anakmu 10 hari kau taruh di mana?
Ini kamu nggak sakit, ini kamu sedang melahirkan ini. Nih, ini melahirkan ini. Jujur sampean niku, metu ngomong. Ini ada yang tapping katanya, buktinya nggak valid. Lu sing valid sing di Bayi, kembalikan ke bayi lagi, baru valid gitu. Lu ngomong adik-adik aja. Untung lu kagak gue. Itu sebetulnya kalau kita tarik garis kesimpulan, apa karena dia tidak muncul itu tidak bisa menjelaskan, atau dia tidak bisa cari cara untuk menutupi rasa malunya, kan gitu. Kalau dia selaku korban, apa yang dia malu? Itu rasionya tuh. Sekarang gini, yang korban itu siapa? Saya tanya, yang korban itu siapa? Denada atau Resa? Yang jadi korban itu siapa? Denada atau Resa? Sampai itu bantu siapa? Bantu Resa atau bantu Denada? Sekarang saya tanya, yang korban siapa? Yang korban itu anaknya. Lu kesampean kok kemana-mana. Ya kita dukung dulu ini si Resa, biar tahu siapa ibunya. Kalau sudah tahu ibunya, biarkanlah berjalan. Nanti lama-lama akan tahu siapa bapaknya. Begitu loh. Aku tuh ndak emosi, ndak. Cuma sampai kadang-kadang terlalu. Bapak marah sama siapa? Lu itu baca sendiri tappingannya. Lu situ tappingannya katanya buktinya nggak valid. Lu maksudnya mau dikasih orok bayi 10 hari itu baru buktinya valid gitu apa ya? Aku tuh udah marah, ini nggak ada hubungannya dengan saya. Aku nggak punya hubungan darah dengan dia, tapi kan kasusnya bro. Ngono loh bro. Oke, Bang. Sore ini yang menarik adalah after 24 tahun atau baru terkait informasi selama ini apa sih menjadi alam Ini beberapa kali sudah saya ulangi bahwa trigger yang menjadikan alasan saya untuk mengajukan gugatan ini sebetulnya bukan hanya memperjuangkan hak dosa. Itu sudah berkali-kali, mungkin kebanyakan netizen itu kan sudah tahu bahwa Denada itu, ya, adiknya Denada itu telah mensomasi Resa sendiri. Tuh teman-teman, itu awalnya tuh udah ada apa-apa. Ini loh adiknya Denada, ini ngomong nih. Adiknya Denada itu tiba-tiba mensomasi tantenya. Mensomasi tantenya tiba-tiba gitu bro. Duh. Aku emosi. Tapi aku nak biasanya emosi ini langsung sisiran. Pancet. Langsung santai. Langsung lega aku sisiran ya. Ya, dengan ibu saya karena diduga melakukan penggelapan mobil yang disurati, disomasi karena terkait dengan penggelapan mobil. Itu masalah awalnya. Kita tungguin ya, kita tungguin. Sampai tap-tap layar aja, rasa nesu sampean, rasa tapping sampean. Pokoknya manuto, pasti beres. kemudian ditindaklanjuti oleh adiknya itu dengan mendatangkan 2 polisi berseragam ke rumah untuk melakukan investigasi kepada ibu saya. Karena saya menganggap bahwa pelajari bahasa Ini tappingannya. Nek lek nesu sisiran ta Pak. Iyo. Soare sisir iki apa namanya tuh? pengalaman Berkasihan. Dimana itu langsung mengalami rasa takut, ya kan, tegang sekaligus hampir pingsan dan akhirnya berakibat jatuh sakit-sakitan. Itu yang men-trigger saya untuk mengajukan gugatan ini. Masalah nanti kenapa kenapa saya tarik ke sini langsung Ngene Mas, sampean gugat itu gak apa-apa, itu sudah benar itu. Mau sakit kayak mau trigger kayak mau apa itu adanya somasi. Kemudian di sini ada niat ya, jujur saya ya, ada niat tidak benar oleh Denada. Niat itu sudah. Bayi usia 10 hari itu sudah niat. Menghilangkan jejak digital itu sudah niat.
Tidak menyusui anak itu sudah niatnya ki janjane wis dari awal. Ngono lho Mas. Lanjut Mas. Ke arah hukum karena begini, Dinada itu kan pernah mendalilkan kan bahwa sudah menjalin komunikasi itu kan bertahun-tahun. Jadi kalau kita mencermati konsep dari pernyataan itu, maka jaringan komunikasi bertahun-tahun itu garis besar yang harus kita melakukan penilaian itu adalah intensitas. Ya toh? Nah, kembali lagi saya nyatakan bahwa intensitas Dinada itu bertemu dengan Resa sekaligus dengan keluarga besar, apalagi mamai dan papai itu bisa dihitung dengan jari. Itu pun saya menggunakan dengan sarung tangan ya, mestinya tidak lebih daripada 5 kali, kan gitu. Masya Allah, selama 24 tahun itu bertemu enggak lebih dari 5 kali. Pertemuannya pun bukan harus ya, intinya itu memanggil Dinada itu Mbak. Itu fakta. Nah kalau anak iso sampean ngono iku. Suaranya kecil Bang, itu dari sononya bukan dari saya. Bisa kira-kira. Ya nggak bisa lah anak seminggu ya ketemu mules ya kan. Sampai udah ketemu anaknya seminggu nelpon mesti. Halo nak, kamu di mana gitu. Ya kan? Ya kecuali kalau ya. Sekali lagi ya saya kasih tahu teman-teman ya, kalau ada teman-teman yang punya anak kok nggak punya bapak, ya saya kasih tahu nih, yang punya anak tapi nggak punya bapak, telepon ya, DM lah DM, oke? Nanti kita bantu ya. Dan kemudian Dinada ini melakukan tindakan lagi yang menurut saya juga suatu pendoliman, memblokir. Tuh teman-teman, bagaimana dibilang cinta sama anak, sayang sama anak kalau teleponnya aja diblokir, nomor telepon diblokir. Astrilin saya baca dulu. Aku wis tap layar oke banget Pak. Kalau nggak rela kamu ambil itu tap layarnya. Udah, kayaknya kamu nggak rela tap layar. Kalau kamu nggak tap layar, nggak rela, ambil, silakan ambil. Sampai saat ini itu pun malu tidak akan buka kan begitu. Nah, diblokir nama ini, padahal nggak pernah inisiasi minta apapun untuk Dinada. Kok bisa diblokir? Kenapa? Berarti dia kan mengajak putus silaturahmi itu. Kan lucu kalau dia mendalilkan ada jaringan komunikasi yang bertahun-tahun itu. Jadi, makanya waras apa enggak dia menyatakan itu. Tuh, sampai dibilang begitu, waras apa enggak itu. Janjane nek ngomong yuk dipikir ngono lho. Ya kan? Jarene apa mau dikasih uang, jarene kayak gitu. Hubungan baik antara anak dan ibu, enggak gitu konsepnya. Coba autobiografinya Dinada itu. Anak pertamanya siapa? Apakah itu kejujuran? Saya tanya sama sampean, anak pertamanya Dinada ini siapa? Dinada sendiri mengatakan bahwa anak pertamanya adalah itu. Siapa itu? Apakah itu suatu kejujuran? Ya nggak bisa lah, itu nggak jujur. Kalau nggak jujur ditambah nggak jujur, itu namanya amburadul. Muncullah Dinada, muncullah. Itu aja. Lanjut. Oke, Bang. Ini biar nggak jadi tentang kaki lagi nih, Bang. Netizen juga menyoroti awal mula Dinada menyerahkan Resa ini kepada pihak seperti apa sih ini, Bang? Jadi Resa itu kalau betul-betul pure ya, karena kan pihak yang menerima itu kan sebenarnya kan mamai. Sebelumnya ditawar-tawarkan kepada beberapa orang. Tuh, sebelumnya itu Resa dalam 10 hari itu, bayi baru lahir ceprut gitu ya, ini ya. Itu sudah ditawar-tawarkan kepada beberapa orang. Sudah gak ada niat baik dari awal. Saya tanya ini, dari awal gak ada niat baik. Kalau ada niat baik, tidak mungkin anak ini, bayi ini yang masih merah ini ditawar-tawarkan. Untung saya nggak tahu pada saat itu. Kalau aku tahu, tahun berapa ini ya? 24. Oh iya sudah. Seandainya aku tahu nih saya ambil ini tanpa pengaduan yang begini nih.
Dan beberapa orang itu kan sudah pernah dinyatakan alasannya, ada yang satu tidak menerima karena tidak mau anak laki-laki, yang satunya juga sudah punya anak perempuan dan yang anaknya juga nggak mau karena nanti gak jadi anak tunggal. Akhirnya Sudah ditawar-tawarkan teman-teman. Jadi saya wajar dong kalau saya jengkel banget sama ini perempuan ini. Saya itu hormat sama perempuan, hormat sekali sama perempuan. Karena perempuan ibu-ibu itu yang melahirkan saya. Saya hormat. Tapi kalau ada yang nggak ngakuin anak, saya itu marah teman-teman. Loh sampean perempuan-perempuan kok tepeng kayak gitu, itu kan sadis toh. Ya nggak? Sadis nggak? Sadis lah. Ada tadi itu saya ingat-ingat namanya pokoknya. terima sama mamai, ya sudah, mana saya besarkan. Yang ketiga itu ada offering, penawaran dari pihaknya Bunda almarhumah Emilia Condesa. Tenang aja, nanti susunya akan datang terpercaya. Tuh, dia bilang anak ini diambil ya Bu Ratih karena sudah ditawar-tawarkan tidak laku tuh ya. Anak ini diambil ya Bu Ratih, nanti masalah susunya gampang. Itu bilang itu. Aku tuh mau yang perempuan betul-betul perempuan ya, yang sudah ibu ya, yang sudah ibu pasti paham betul dengan yang namanya anak. Lahir itu anaknya hilang, jangankan kayak sehari, sejam itu loh, jauh dari anak itu nggak bisa. Ini saya bisa buktikan, 1 jam saja jauh dari putranya itu nggak bisa teman-teman. Itu seorang ibu yang benar-benar ibu. Lah ini 10 hari disingkirkan. Iki niat iki. Ngono loh. Padahal nggak mengharap itu sebetulnya, karena keluarga ya sudah, karena ini juga keponakan ya sudah, ya toh. Nah, ibunya ngomong, wah iklan nih kita. Ibunya ngomong, ya sudahlah karena memang ponakan, ya sudahlah. Ibu Ratih juga ada salahnya pada saat itu, tapi kan namanya orang tua ya. Tapi ada salahnya, kenapa? Tidak memastikan piye ki biayanya piye ngono lho. Ya kan namanya anak itu apalagi laki-laki ya. Banyak biayanya. Makannya oke ya kan. Laki-laki tuh makannya banyak teman-teman. Aku ya sudah bersyukur tuh anakku udah gede tuh udah syukur saya. Aku lihat kecilnya tuh makannya banyak baru milih-milih. Nah, Bu Ratih ini seperti apa coba? Bayangin itu. Secara faktual susu yang terperkan itu 1 sendok pun nggak pernah datang. Tuh teman-teman ya, ini dia bilang secara faktual susunya ya dari Denada itu 1 sendok pun nggak pernah dapat. Coba teman-teman dengerin, 1 sendok pun nggak pernah dapat. Ngeri kan? Gitu loh. Iya kan? Dan kita nggak berharap itu. Ini Masya Allah, Jayira, bapaknya Ria siap. Kok langsung ke bapak sama niku? Yang kose, iki belum rampung kok. Bapak sabar dulu napa sih? Ikhlas dan rela, ini besar mereka. Karena bagaimanapun ini kan bentuk kasih sayang dari sana munculnya, kan begitu. Yang membesar rohnya kan juga cakap. Itu makanya, dan kemudian bayangkan bagaimana rasa sakitnya ketika dia sudah membesarkan 24 tahun tanpa pamrih orang tua saya ini. Aduh, aku tuh kata-kata 24 tahun ini loh, sedih saya. Coba dibayangin teman-teman saja, ibu-ibu, emak-emak semua. Ini saya yakin kok rata-rata emak-emak nih, ibu-ibu lah katakanlah gitu. Anakmu tidak dikasih susu. Sedih kan? Ini 24 tahun lah sedino lo sampean tuh marah sama suami. Ya kan? Sampean lo sedino aja ditukake susu, terlambat katakanlah gitu, marah sama suami. Lah ini 24 tahun, sesendok pun nggak ada. Ya. Dibenturkan pada persoalan diduga melakukan penggelapan mobil di mana dia merasa memberikan sisa nggak pernah. Tuh. Ini kalau diusut-usut masalah mobil, ini juga bahaya teman-teman. Karena mobil tuh bukan atas nama itu ya, namanya Denada atau namanya kakaknya, nggak pernah. Lah kok ini kan awal-awal mulanya kan dari mobil ya teman-teman ya. Ya kan?
Terus merembet-rembetlah ke sini sampai 24 tahun baru nuntut ini. Kita dengarkan dulu ya. Mamai itu nyupir aja nggak pernah, nggak bisa. Ke Mamai yang dilaporkan, kan mau cek perkara ini kan, otaknya enggak. Tuh lucu kan? Mamai yang dilaporkan, Bu Ratih itu dilaporkan gara-gara penggelapan mobil katanya. Nyopir ora iso kok dilaporke Pak Ijo. Lucu ini. Aku tuh sedih teman-teman kalau diurut-urut ini. Marah sebenarnya. Semuanya membuat saya menjadi geram. Saya sebagai Ayu Ting Ting hebat, anaknya dibesarkan sendiri. Ya ini siapa nih? Tapi kita nggak sedang bahas Ayu Ting Ting ya, habisnya karena anaknya yang perempuan sakit. Saya nggak sedang ini ya, saya tahu nih Ayu Ting Ting tapi nanti lain lagi ya. anak yang hanya berharapkan rasa bakti saya kepada orang tua, ya mau gak mau harus mengambil sikap. Itu makanya saya akan memberikan sikap yang tegas sekaligus tamparan yang membekas terhadap hidupnya Denada itu kalau nggak segera kunjung datang meminta maaf. Gila ini tekadnya nih. Saya harus memberikan tamparan yang tegas agar Denada ini di belakang saya ini agar ada membekas dalam hidupnya. Ya memang teman-teman ini kalau teman-teman mungkin anggap bahwa ini Allah itu kan cuma anak laki-laki. Jangan pernah bilang begitu teman-teman. Anak laki-laki adalah jangan. Kita ingat masa lalu. Ya Allah tegone ngono lho ya. Ya Allah tegomen ngono. Mosok 10 dino lho. Bayek 10 dino iki sak pira? Sakmene lho. Sak uprit lho. Dikasih orang lain. Itu yang kita pikirkan. Ya, bukan sekarang baru usia 24 tahun, bukan. Bayek, disitulah ya. Disitulah teganya Denada itu. Apapun itu. Kalau memang dia artinya ini ya, dia keluar, dia muncul. Seandainya nih, mohon maaf nih saya ngomong nih. Denada nih, seandainya saya Denada. Kalau itu salahnya baik, dia ngomong. Mohon maaf ya, waktu itu aku tuh pengen sekali gendong anakku, aku sayang. Tapi mbahnya, gitu malah lebih bagus. Kita maklumi. Tapi kalau diam begini, wah bahaya ini. Repot ini. Pak Ijo ini. Kepada orang tua saya, sudah selesai nanti hidupnya. Bang, masih soal tadi penawaran si Resa ini. Nah itu maksudnya ditawarin itu untuk apa? Yang ditawarkan untuk Ini mengenai tawar-menawar anak ya. Ini ya, dengerin baik-baik. Ini suaranya agak nggak bagus ya teman-teman. Tapi teman-teman dengarkan aja. Sambil tap-tap layar ya, Maksudnya ini suaranya dari sana nggak bagus, bukan saya. Tapi kita dengarkan bisa ya, tapi sambil tap-tap layar. Oke. masuk. Alasannya apa? Alasannya apa dia menyerahkan? Gue mau nitipin anak nih. Itu makanya frasa yang dia gunakan itu kan penitipan anak. Sebetulnya kan kalau penitipan anak itu kan sudah ada pengakuan mulai awal. Kalau ada pengakuan mulai awal, itu juga harus ada juga pembuktian bahwa dia juga telah menyandang ya atau menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu yang harus menafkahi anaknya mulai awal. Oke, saya tanya kepada teman-teman semua, jujur saja sama saya. Teman-teman semua, berikan masukan kepada saya. Menyerahkan anak kepada orang lain, ini apa namanya? Nitip, adopsi, buang, atau memang tidak sanggup? Coba, bahasa apa lagi nih? Bahasa apa lagi? Nitip, kalau nitip pasti kan ada ongkos nitip. Iya kan? Ngadopsi pasti kan ada surate. Sini saya adopsi ada surate. Dan dibiarkan itu artinya apa teman-teman? Apa artinya? Ngono ae. Itu Denada itu nggak usah ngumpet-ngumpet. Coba artikan ini 3 hal ini Denada. Anakmu 10 hari gini, ndok titip ke, ndok buang, ndok adopsi apa ndok buang. Wes ngono ae. Nek dititip iku mbayar, lho sepeda lho ning ngarepan omah iki lho. Sepeda nitip sepeda iki lho mbayar per hari, per jam. Nitip, ngadopsi atau buang. Kalau nitip tuh bayar, kalau ngadopsi itu ada suratnya. Ada suratnya, ini adopsi administrasi. Apa
Buang. Orang nyusui, orang makani, orang nyekolahke, orang ini. Itu repot itu. Ngasih. Dan apa dikasih? Itu artinya apa kok dikasihkan orang itu? Emang anak gak ada biayanya kok ngasih biaya lagi? Jujur saja teman-teman, jujur saja. 3 pertanyaan ini saja. Ya, 3 pertanyaan saja ini. Yang pertama apa? Titip. Itu titip bazi. Ono ora titip bazi. Yang kedua adopsi. Yang ketiga apa? Buang lah. Wong orang sudah ditawar-tawarkan kok. Dan sampai sekarang tidak diakui kok. Sampai sekarang nggak diakui. Anak pertama ini loh, sopo. Aku ini kalau berhadapan-hadapan dengan, walaupun ini bukan keluarga saya, nggak ada hubungannya, tapi ini masalah besar buat saya ini. Kalau berhadapan-hadapan dengan ini, Denada ini, tak omel-omeli ini. Bener, teman-teman pada boykot tuh bener. Saya sarankan itu boykot sudah, kalau begini caranya. Nggak mau keluar. Kalau keluar ya kita cabut boykotnya. Kita dengarkan dulu ya. Aku ya sedih yo. Sejak kecil, 1 pampers saja nggak pernah selai aja dia Masya Allah tuh disebut nih. 1 pampers sih lo tahu. Pampers regane piro? Kalau nggak salah 15.000 itu pampers sebetulnya 30 rate aku. Pampers itu harganya berapa pampers? 1 pampers lo nggak pernah. Coba. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. belikan. Bahkan yang paling yang paling frontal saja saya nyatakan bahwa 1 sendok susu pun nggak pernah dia belikan. 1 sendok susu aja nggak pernah. 1 sendok isa piro? Ini ngopi ya. 1 sendok sak mini loh. Sampai di lidah doang. 1 sendok itu lo nggak pernah. Betul-betul paijo ini teman-teman, paijo ini. Ini apa ini kok ada ASDP ini tolong diblokir, ini ada jasa SDP Wawa ini. Ini iklan ini. Wah, gawat ini. Jasa SDP iklan itu apa kuy? Hati-hati teman-teman, jangan sampai kena skimming ya. Loh. Momot saya mana ini? Momot saya kok nggak di apa ini? Olah momotnya di dalam selimut, Pak Ijo ini momot ini. Ya, itu ada ini momot saya, momot internasional teman-teman. Memantau dari ketinggian, ya kan? Aman. Kita dengarkan lagi yo. Nah, kalau kenapa kok ditawar-tawarkan? Ya kan ini kan netizen kan bisa menilai kan. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih ya. Ini di sini, bukan di sini nih. Kenapa kok ditawar-tawarkan? Yang menilai itu netizen. Nggak usah kamu lindungi bilang iya kan waktu itu, iya kan itu waktu, iya kan waktu itu, dibolak-balik nggak akan ketemu jawabannya. Anak usia 10 hari kok ditawar-tawarkan, sampai lindungi itu. Silakan dilindungi. Ditawar-tawar masuk ke apa itu? Ditawar-tawarkan itu. Itu saja dijawab sudah nggak masuk akal teman-teman. Iya kan? Iya nggak? Sabar. Sambil di tap-tap layar itu baru seket. Ada agenda apa nih kalau ditawarkan? Apakah karena kelahiran ini juga perkawinan atau pertanyaannya, kenapa kok ditawar-tawarkan? Apakah anak ini lahir di luar pernikahan atau di luar nikah? Nggak masuk akal, jawabannya tuh nggak masuk akal. Coba jawab po. Terserah sampean, seolah-olah sampean Denada. Saya tanya, apa alasannya bayi usia 10 hari ini ditawar-tawarkan? Terserah jawaban seolah-olah ya. Monggo sampean. Alasannya apa?
ora iso makani, gak iso nyusui, isin, malu, ketahuan. Iya toh? Apakah sekarang ini gugat di perdata itu masalah? Tidak, Long Bazi aja sudah ditawar-tawarkan kok. Kita dengarkan ya, kita dengarkan teman-teman. Ini loh berpikirnya tuh begitu. Jangan terus bela nek Denada tapi membabi buta. Salah itu. Boleh kita membela Denada, boleh. Tapi jangan membabi buta. Kalau saya tanya, bingung sampean. Atau gimana itu kan saya pikir kapasitas yang paling betul untuk menjawab itu Denada sendiri. Tapi saya lihat kalau Tuh, yang harus jawab tuh Denada. Kenapa anak usia 10 hari itu ya teman-teman ya, kulitnya tuh masih merah-merah. Coba sampai tonton tuh bayi-bayi yang 10 hari tuh kulitnya kayak apa. Bayangke ke situ gitu loh. kawan nggak punya akses untuk masuk ke Denada. Iya toh. Itu makanya validasi proposisi saya juga nggak bisa dibenarkan ketika itu juga tidak pernah di cross check kepada Denada. Itu makanya saya bilang sekali lagi Mbak Dina, lekaslah, ayo ketemu jumpa. Padahal masih bagus loh ini. Masih bagus nih teman-teman. Belum puput pusarnya. Iyalah 10 hari yuk. Sampai nggak usah bayangke sing ado-ado. Bayangke usia bayi sing ndok lahirke lah sampai seolah-olah bayi usia 10 hari ki ya apa? Cangkeme itu jek abang, kulitnya jek abang. Nek arep disusui gitu. Di apa jenenge wi? Di apa wi? Ditaruh-taruh dulu di ujung-ujung mulutnya itu. Karena dia nggak tahu apa-apa. Masih lembek. Iki ceritanya sampai nih ojo saiki ya, kan saiki orangnya bicara. Cerita dulu teman-teman. Ya, teman-temanku seluruh Indonesia, para ibu-ibu, para mak-mak, sampai ibu-ibu yang baik, ojo tapping sing orang genah. Tapping biasa aja, tanya utawa ngucapin apa gitu. Jangan tapping nggak jelas. Aku tuh sedih loh sampean tapping nggak jelas loh. Ibu-ibu atau sopo ya ono ya. Coba kita dengarkan ini. Kita selesaikan daripada nanti berkepanjangan. Aib-aib itu yang akan terbuka itu bukan cuma hanya sampean dengan ya keluarga, nanti keluarga besar nanti. Bayangkan betapa besar pahala yang akan didapatkan dari Ini iklan teman-teman. Jadi gini ya. Masih gugatan ini sudah rame di media ini. Masih berharap nih. Cobalah Denada, temui kami. Kami itu keluarga besarmu. Ayolah, berdamailah kamu. Kamu mau ngomong apa saya tungguin. Orang gelem metu. Ning jero terus gak gelem metu, gak gelem ngomong. Nitip ngomong karo pengacarane, salah sisan. Hajur. Ya kan? Keluarga kita nanti terbuka semua dan sebetulnya kita akan diam. Oh. Jangan sampai gara-gara satu masalah ini aibnya itu terbuka semua. Ini terbuka semua ini. Nanti loh ya, terbuka semua itu. Mulai sopo paane, kemudian piye waktu hamil, akan dibuka semua ini. Lahirkan lewat mana? Sudahlah, nggak usah sembunyi kau Denada. Ini teman-teman netizen semua ini ada berapa ribu nih? Ini baru 2000 ya. Ini netizen yang lain nih 2300. Ini bisa saja boykot nanti nih kalau nggak segera keluar. Sudahlah, kita hitungi saja dia ya. Kalau dia nggak keluar, kita akan suarakan namanya boykot ini. Setuju teman-teman? Kalau setuju silahkan tap-tap layar. Gitu aja. Kalau setuju tap-tap layar. Kelahirannya saat itu Mas, kalau Mas tahu ya, itu ditutup-tutupin apa memang ada di depan umum gitu maksudnya? Ini pertanyaan wartawan lucu. Mas, saya mau tanya Mas. Lahirnya ini Denada ini waktu lahiran itu ditutup-tutupi atau lahir di depan umum katanya. Masa lahir di depan umum? Tapi lahir di depan umum di alun-alun gitu.
pas kelahiran Reza ini? Bau. Tahu gak sejarahnya maksudnya? Begini ya. Itu makanya dia kan pernah menyatakan kan secara tegas ya. Saya tadi kan sudah menyatakan bahwa pengacaranya secara ekspresif verbis menyatakan bahwa tidak pernah Denada ini tidak mengakui Reza sebagai anak. Nanti saya serahkan kepada kalian semuanya ya dengan bijak Bismillahirrahmanirrahim untuk melakukan penilaian ya. Sekarang dia menyatakan juga bahwa telah memberikan curahan kasih sayang yang sama dengan adiknya sama, artinya kan equal. Tolong juga dilihat nanti di medsosnya Denada itu ya. Di beberapa foto itu kan ada dia foto dengan anak-anaknya kan, apalagi dengan siapa dia namanya adikmu Aisyah itu. Pernah tidak Ini ditanya, siapa sih namanya adikmu itu? Aisyah, masih bilang begitu. Ya. Ini teman-teman kalau ada fotonya ya tentang Denada dan keluarganya, anaknya nggak usah lah, Denada aja lah. Kirimkan ke saya ya teman-teman ya. Tak buat ya. Coba difotokan saya ini kok sudah 2500 nih, saya foto dulu ya. Loh kok hilang? Loh lah, tak foto malah hilang. Lagi moto piye tadi? Oh, sudah. Tolong aku difotokan ini ya, teman-teman ya, tolong difotokan ya. Itu 2,5 itu suatu yang ya menurut saya nggak ngetop banget sih, tapi ini luar biasa. Karena pernah saya itu sampai di 3K ya. Pernah. Solusi Mister tunggu sebentar. Nah, Denada wis ngakoni, kemudian wis muncul di permukaan, baru kita kasih solusi. Lah ini agak gelem muncul ya serang terus, ya kan? Ya ora? lihat tampangnya Reza itu ada salah satu aja betulnya, ada tidak? Coba cari di medsosnya Denada. Ayo, kalau Denada sayang sama anak, katanya sih sayang sama Reza. Cari saja di medsosnya Denada yang ada fotonya Reza. Cari. Cari, kalau rasanya sayang itu kan di medsos-medsos itu, zaman sekarang. Coba cari di medsosnya Denada kalau ada fotonya Reza. Pasti nggak ada. Gimana caranya Ayu menyatakan ada curahan yang sama? Konsep pencurahan saja secara terminologi aja nggak tahu pengacaranya itu mau memberikan definisi yang valid. Jadi mencurahkan itu memberikan segala sesuatu ya, including di dalamnya dedikasi tenaga, dedikasi waktu, dedikasi biaya termasuk perasaan dan perhatian. Itu namanya konsep mencurahkan secara terminologi. Nah, itu teman-teman nanti yang memberikan penilaian. Ini seimbang apa enggak? Itu makanya kalau dia membuat saulan lagi, jangan you membuat proposisi yang tidak bisa you buktikan di kemudian hari. Nanti jadinya jadi bahan penyolan. Jadi kasihan juga saya kan. Berarti Reza ini anak pertama dari seorang. Nah, ini pertanyaan saya kan teman-teman. Kemarin teman-teman bantah saya kan. Teman-teman kemarin bantah saya. Aku kan bertanya, di dalam autobiografinya Denada, anak pertamanya adalah Aisyah. Oke. Anak pertamanya adalah Aisyah. Kemudian di berita yang saya dengar, ini autobiografi ya, anak pertamanya Aisyah. Di berita yang saya baca, yang saya dengar, mengakui Reza sebagai anak. Di berita loh. Aku tak takon karo sampean. Nek ngono kuwi janjane Reza ki anak pertama atau anak kedua? Di autobiografi Denada nulis, aku anak pertama lahir nama Aisyah. Terus
Sekian tahun kemudian, ono berita ini, Denada mengakui bahwa Reza adalah putranya. Tak takon, Reza ki anak keberapa? Anak keberapa yo? Kau mau sebut anak pertama, dia sudah nulis. Kau nyebut anak pertama Reza, nggak ada buktinya. Artinya apa di situ? Itu sudah penipuan, pemalsuan. Orang semua ditipu. Administrasinya sudah dipalsukan. Nek penipuan dan pemalsuan sudah dilakukan, itu namanya sudah niat dari awal, teman-teman. Gak mutu belas ini, gak mutu. Namun kalau udah keluar, reset apa? Denada dia harus keluar, harus ngomong, harus menjelaskan. Siapa yang mau? Mindara dilihat dari akte kelahiran yo anak pertama ke 1. Iya dong. Ngono kan? Tolong di foto ini. Ini 2, sekian. Ini rekor ini. Teman-teman, ini rekor nih. 2,9 ini rekor. Rekor Mr. G, nanti saya sampaikan sama Denada ini. Denada, Mas. Kenapa? Reza ini anak pertama dari Denada, bener gak? Ya iya. Dia kan sudah mengakui. Iya. Ya kan? Ini begini. Nah, pertanyaannya wartawan, apakah ini anak pertama dari Denada? Ya harusnya anak pertama. Dia harus ngomong nih, teman-teman, mohon maaf, saya Denada, Reza adalah putra saya. Sejujurnya saya minta maaf sekali kepada teman-teman wartawan. Denada itu putra pertama saya, Aisyah itu putra kedua. Mohon maaf, itu kesalahan saya. Selesai, rezekimu lancar, Denada. Tapi nek ngene terus kuwi, wah rezekimu remuk, teman-teman. Iya ora, teman-teman? Iya apa ora? Ora jujur kok. Lah arep jujur piye? Aku tuh sudah jujur. Autobiografi aja sudah nggak jujur. Iya ora? Ngono loh, teman-teman. Ini sudah 3,2, teman-teman. Lah masuk tap-tap layare mung suida. Tambahi, teman-teman. Ajar. Jos. Lagi ini yang paling menarik lagi ini kan. Saya juga beberapa kali menyampaikan dan juga ini sebagai warning ya. Kemarin ini kan dia kan sempat dihardik oleh beberapa kawannya Denada itu yang merasa ini dihardik dimarahi nih. Ini si Reza sempat dimarahi sama siapa itu yang bintang film lah. Pokoknya artis-artis lah. Ya, artis-artis. Ya. Ini teman-teman di foto ini 3,4 rekor nih. Rekor, ayo teman-teman tolong difotoin rekor, nanti dikirim ke saya. Ini rekor nih. Oke. Ya, ini Dahlia Mbak Irfan. Ini rungokke ya. Katanya dihardik itu. Bener nggak? Dari adanya konsekuensi gugatan saya itu, kemudian Denada itu dilakukan pemboikotan di beberapa stasiun TV. Ya. Nah, suara kita didengar, teman-teman. Suara kita didengar. Ini bukan suara saya saja. Suara teman-teman semua yang selalu bersuara boikot itu. Aja wedi, rasa wedi. Pokoknya maju terus, pantang mundur. Wong salah. Apa wedi? Akhirnya kasihan ibumu itu kan darah dagingmu tidak mendapatkan rezeki, begitu Le ya. Nah, begitu soalnya ya. Darah daging kok. Ini darah daging ini loh, darah dagingnya dibiarkan kok. Apa meneh daging saya, daging kalian, daging kamu, daging semuanya. Nggak peduli. Mau ngomong apa sekarang? Saya tanya nih, mau ngomong apa sekarang? Aku beramal, aku berbagi. Lah dobol itu. Kamu tuh lo berbagi. Lo anakmu dewe lo rada akoni. Ya ora. Oh no, bicaranya tuh seperti itu, teman-teman. Tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Jadi
kalau mereka melihat konsep ini sebagai dramatisasi, Ini ki iklan, nek iklan ini ora aku yo konco yo. Aku gak tahu. Masalah iklan itu dari sono. Ya, memang ini sudah ditayangkan langsung, memang. Tapi kan nggak ada suara saya. Ini loh suaraku loh, menyuarakan loh maksudku loh. Ah, ini siapa sih ngomong ya? Ada yang ngomong bagus tuh. karena Ya. dia memposisikan dirinya ya, sebagai pihak antagonis atau protagonis. Jadi kemarin itu seakan-akan teman-temannya Denada itu telah menjudge bahwa Reza ini selaku pihak yang antagonis. Dulu. Ini loh koncone Dinada nyerang Reza. Sopo konco-koncone iki sopo nyerang Reza to? Nek koncone sampai nyerang Reza, sampai ini aja mau kalah, langsung tapping dia. Begitu teman-teman. Orang ini di jalan yang benar, dia nggak rasakan apa yang dirasakan Reza 24 tahun. Sampai naik dewe ngomong. Siapa jenenge? Iis Dahlia. Iis Dahlia, kamu tuh perempuan, kamu juga seorang ibu. Kalau anakmu udah buang ya apa sampai niku? Aja ngawur. Itu makanya pihak-pihak temannya Denada yang tidak bisa membuka ya nuraninya sehingga tidak bisa melihat proyeksi kebenaran ini lebih jernih, itu tolong minggir sajalah daripada nanti saya hantam. Mas Sam bilang begini, lebih baik yang lain tuh diem aja lah, mingkem ya, daripada saya hantam. Ya salah toh, kayak aku ya, contohnya aku ya, melu no ya, ngerti dulu masalahnya, harus tahu dulu masalahnya, jangan nggak tahu tiba-tiba kui boloku, oh, salah iku, ngawur iku, siapa sih ngomong ngono, Iis Dahlia, siapa meneh? Iku ngawur jenenge iku. Harus tahu dulu baru ambil sikap, itu cerdas. Lo gak ngerti kok ngomong. Pak Ijo. Dia dihantam secara psikis kemarin itu sampai ketakutan, sampai WA saya ya kan dikelilingi sama beberapa oknum itu, ya saya ulangi lagi termasuk Iis Dahlia itu. Oh, dia sebut nama ya, Iis Dahlia itu. Oh ya Allah, Is, kamu belum pernah lihat sisirku, Is. Nggak boleh. Jadi bicara itu didengarkan dulu bersama-sama, simak baik-baik, baru ambil pendapat. Itu yang benar. Jangan baru terima dari Denada langsung nyerang si ini, nggak boleh. Itu namanya sebelah pihak, nggak boleh. Didengarkan dulu yang ini, didengarkan yang ini, dengarkan yang ono, itu baru cerdas. Nah kalau hanya didengarkan Denada, langsung bantu Denada, goro-goronya apa ya kita goro-goro televisi ya, goro-goro stasiun televisi ya, itu nggak cerdas, itu namanya goblok namanya itu. Nara gelem diomongi goblok, ya harus cerdas, ngono loh, ya ora, teman-teman. Itu hati-hati, jangan main-main itu. Terus habis itu ya kalau sampai melakukan itu, berarti itu juga saya pandang sebagai pengancaman atau tekanan psikis terhadap saya. Tuh, Iis itu ngapain tuh? Sampai dibilang pengancaman atau nyerang itu bener bu ya? Iis Dahlia artis nggak laku loh, sama itu piye toh? Iis Dahlia penyanyi terkenal kok. Nek ngawur ngono kuwi ora penyanyi, tak anggap apa jenenge ora jelas. Ngawur. Coba Iis lu duwe anak dibuang 24 tahun gelem ora? Sopo to jenenge kuwi? Iis Dahlia Kumis. Iis Dahlia Kumis. Kamu mau nggak anakmu tuh dibuang 24 tahun? Ngawur kamu tuh. Nggak boleh gitu dong. Jawab Is. Bikin emosi aja lu. Emangnya lu siapa? Coba teman-teman tuh bayangin tuh. Bayi saiprit umur 10 dino di Bang naik bang, mungkin gak ono naik, wong iki ngecepres dhewe kok, ngecaprak bahasanya. Ini kiriman dari Taiwan nih. Suruh ngecaprak ini.
Engko buri-buri nek wis bar baru ngomong. Engko ya sabar ya, sabar ya. Ini lagi ngecaprak sendiri. Tap-tap layar aja, tap-tap layar aja. Ya, bahasa Indonesia ini lagi ngebacot. Ini kiriman dari Taiwan ini. Mr. Z sebaiknya ngecaprak. Aku sampai bingung ngecaprak ki opo iki. Jebule ngomong dhewe iki lho jenenge ngecaprak. Masya Allah. Saya bisa nanti melakukan perlawanan soal itu. Nah, terus begini, Sampai dia bilang nih, saya akan melakukan perlawanan tuh. kalau semuanya nanti Resa ini di kemudian hari ini ada agenda untuk dipertemukan dengan Denada, ya. Dan Bismillahirrahmanirrahim, kemana tahu iya, sebetulnya. Satu, Nih sampai tangannya ngerangkul Denada. Tangannya tuh ngerangkul Resa itu. Saking mau ngomong gitu loh. Ya. Ini kalau masnya ini nggak bisa sisiran karena rambutnya gak ono. Nah aku kan yo ono kan ya. Ya mas ya, maaf ya mas Ronald, aku sisiran terus ki. Soalnya sisirku ki ono rambutnya di kepala aku. Lah aku gak ono rambutmu. Ya ora apa-apa lah ya. sebetulnya yang saya perjuangkan kan sudah selesai. Tinggal dua, saya minta juga permintaan maaf kepada Denada itu, kepada orang tua saya. Sebenarnya itu, kalau semuanya nanti ada pertanyaan lagi yang saya sebetulnya bosan menjawab netizen, kan? Kenapa kok diminta 7M? Tuh, ini mengenai yang 7M ya teman-teman ya. Sebenarnya itu permintaan maaf sebenarnya sudah cukup, tapi kan nggak begitu. Wongnya kira geleman sih, gengsinan nih lho. Kok njaluk maaf ngono kuwi piye to Denada? Maaf karo anakmu ora apa-apa njaluk maaf karo anak itu. Emangnya ngurangi miskin kamu? Nggak akan ngurangi itu. Minta maaf saja sama anak karena memang kau meninggalkan anakmu selama 24 tahun. Ora tahu ndak tukokke susu, ora tahu ndak susoni, ora tahu ndak peluk. Kamu nggak pernah tidur bareng sama anakmu. Kemana aja kamu? Emak-emak pada umumnya itu ya, emak-emak pada umumnya itu anak bayi itu tidur bareng sama emaknya. Bahkan bapaknya itu diusir. Karena itu emak-emak itu ada bau minyak telon, bau minyak apa, anaknya itu. Kalau bapak-bapak, kayak aku ya, kalau bau minyak telon tuh aku nggak bisa, aku pasti keluar. Itu diusir itu. Lah kamu itu, bau apa itu nggak tahu. 24 tahun loh ini loh, nggak main-main ini. Sampean mulakno to metu ngomong, njaluk maaf, sing tulus, sing ikhlas. Gitu. Itu anak kecil itu kan bau minyak telon lah, bau minyak apalah, bau pokoknya lah namanya bayi tapi nyenengke ngono lho. Nah, bapak-bapak itu gak seneng bau-bau kaya ngono kuwi, tidur di luar. Yang tidur bersama anaknya adalah ibunya. Nek wis sekian bulan, nek ibunya butuh baru manggil bapaknya. Kalau ibu kalau ibunya butuh. kalau kalau lagi butuh, kalau nggak butuh ya biar. Alah aku nggak butuh, aku masih berair, kau datang ngapain? sana gitu. Aduh. Ya, itu naluri seorang ibu. Kalau bapak mah nggak ada urusan kalau bapak. Itu naluri seorang ibu. Aku tuh nangis teman-teman. Aku meleleh gitu. Aduh. Anak-anak itu yang dibutuhkan hanya ibunya. Gak butuh bapaknya. Ibunya butuh bapaknya. Tapi nanti. Nek anaknya wis turu. Aduh, lanjut. Saya ulangi ya. Itu makanya sekaligus kepada kuasa hukumnya itu biar agak sedikit cerdas untuk mencerna ya konsep on-ref maternity ini ya, 1365 ini ya. Jadi selain konsep 1365, on-ref maternity itu ada dua fungsinya. Yang pertama matahid, sifat yang melanggar hukum. Ya.
Jadi Ares Subrat melalui putusan Linen Pemohon itu tanggal 31 Januari 1918 itu menyatakan bahwa konten matahari itu sifatnya melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Dinada ini tidak menafai itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku apa tidak? Dia dalam konteks koridor undang-undang sudah memberikan beban kewajiban kepada Dinada untuk menafai. Oke, terbukti melanggar asas kepatutan. Sudah nggak pernah soal terima kasih, ya kan, nggak mengenal adab. Sampai bilang nggak mengenal terima kasih, nggak mengenal adab, sampai dikata-katakan begitu. Keluarlah kau Dinada, keluar ya. Ini teman-teman mohon maaf ya, ini ada 59 orang yang mau naik. Tapi kan saya belum naikkan orang, nanti ya. Selesai nih ya. Soalnya aku mau ganti baju, ini kan bajunya sama nih. Baju dia dengan bajuku itu sama. Ini satu angkatan. Ya teman-teman ya. Mas 24 tahun hari raya nggak pernah mengucapkan minal aidin wal faizin, ya toh datang. Teman-teman, kamu dengar tadi namanya minal aidin wal faizin? Ternyata Dinada sekalipun tidak pernah mengucapkan itu teman-teman.